Di era digital, sebuah informasi bisa kita peroleh dalam genggaman, termasuk soal unsur kekerasan. Konten tersebut ada di dalam film, media sosial, permainan atau game, hingga konten pemberitaan. Tragedi di Isman 72 Jakarta Utara membukakan mata kita bahwa generasi muda masih perlu bimbingan dalam memilah informasi supaya tak menimbulkan perilaku yang destruktif. Kita akan bahas dari perspektif redaksional CNN Indonesia bersama Suryanto, Managing Director cnnindonesia.com. Selamat malam Mas Suri. Selamat malam Diana. Mas Suri, kalau kita bicara terlebih dahulu soal generalnya, apa sebenarnya pesan penting yang bisa diambil dari kejadian ini dari perspektif redaksi CNN Indonesia? Kalau kami melihatnya tentu saja kita tidak bisa memandang remeh apa yang pernah terjadi atau apa yang terjadi di belahan dunia lain ya Diana. Kita tahu bahwa kalau untuk kejadian penembakan di insiden kekerasan di sekolah itu kan kalau untuk di Amerika Serikat lalu di beberapa negara lain di Eropa mungkin dalam pemberitaan sudah sering kita beberapa kali kita dengar gitu loh. Kita tidak menyangka hal seperti ini bakal terjadi di sini karena polanya kalau kejadian aksi kekerasan di kita selama ini kalau dengan dengan misalnya bahan peledak dan lain-lain itu kan selama ini itu biasanya dilatar belakangi atau dilakukan oleh kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan organisasi teror. Tiba-tiba beberapa hari yang lalu kita dengar ada aksi di sekolah, polanya atau kejadiannya mirip di luar negeri gitu Diana. Jadi sangat sangat mengagetkan bagi kita teman-teman di media kemarin karena wah ternyata di Indonesia juga ada kejadian kayak gini dan kita kaget gitu loh. Apalagi belakangan juga diketahui polisi sudah mengkonfirmasi bahwa bahwa pelakunya itu salah satu siswa tersebut dengan beberapa dugaan-dugaan yang walau selama ini perlu didalami, perlu dikonfirmasi lagi terkait dengan yang menjadi motif, lalu hal-hal yang melatar belakangi aksi tersebut gitu. Jadi kita media sangat prihatin dengan aksi kemarin Jana ya, apalagi yang kita tahu ini kejadian pertama di Indonesia. Selama ini yang saya bilang tadi itu selama ini kita melihat aksi-aksi kekerasan ini banyak kita lihat di luar negeri, walaupun bisa dibilang skalanya mungkin kita kalau di luar negeri itu lebih ngeri ya Diana, karena kalau di luar negeri kan memang seperti di Amerika Serikat misalnya aturan kepemilikan senjata api kan memang lebih longgar di sana dibandingkan di Indonesia, walaupun pada faktanya di Indonesia itu kan memang ada senjata-senjata api baik itu ilegal atau rakitan yang kerap digunakan oleh para pelaku kejahatan. Tapi kalau dalam konteks kasus ini kan memang kalau dibandingkan dengan di luar negeri memang skalanya mungkin lebih ngeri di luar negeri, karena kalau beberapa kejadian di luar negeri kan memang ada korban jiwa gitu Diana. Jadi ya, tapi tetap saja kita sangat dikejutkan dengan kejadian kemarin Diana. Baik, Mas Suri, kita potong terlebih dahulu karena saat ini kita akan menuju ke Rumah Sakit Yarsi. Di Rumah Sakit Yarsi akan segera menggelar konferensi pers terkait kondisi korban ledakan Isman 72 Jakarta dan akan kita ikuti perkembangan terkini dari sana. Bagi siswa dan tenaga pendidik yang terdampak juga telah turun langsung menangani hal ini. Setelah insiden ini, Pemprov DKI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan di lingkungan sekolah dan memperkuat prosedur keselamatan di sekolah-sekolah. Keselamatan siswa dan tenaga pendidik menjadi prioritas utama kami. Kepada para siswa yang menjadi korban, tetaplah semangat. Kami semua mendoakan kesembuhan dan akan mendampingi hingga proses pemulihan tuntas. Tolong di stressing agar pihak rumah sakit tidak usah ragu untuk melakukan yang terbaik, karena kami semua mendoakan kesembuhan akan mendampingi semua proses pemulihan hingga tuntas. Kepada orang tua dan keluarga, kami memahami kekhawatiran yang dirasakan dan kami berkomitmen untuk memastikan setiap langkah penanganan berjalan transparan dan cepat. Kami berharap masyarakat tetap tenang, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi agar situasi tetap kondusif. Mari kita jadikan kejadian ini sebagai pelajaran bersama
untuk lebih waspada, memperkuat budaya keamanan di lingkungan kita. Karena itulah program Jaga Jakarta kami canangkan untuk kita sama-sama menjaga Jakarta dari segala aspek. Mungkin itu yang bisa saya itu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Ya. Oke, Yarsi berapa tadi? 19 orang, karena kebetulan tadi saya berkunjung ke 2 rumah sakit. Kalau di rumah sakit Islam tadi ada beberapa, dan di Yarsi ada 19 orang ya. 16 masih dirawat, kira-kira itu. Alhamdulillah, walaupun tentu memerlukan waktu pemulihan. Kalau di Yarsi ini lebih banyak kepada pendengaran. Apa namanya? Apa istilahnya? Istilah apa? Hearing loss, kalau bahasa Betawinya apa? Budak mendadak. Supaya kita bisa segera paham, artinya mudah-mudahan. Tadi saya juga dengar katanya ada bocor segala macam, tapi insya Allah bisa dipulihkan. Walaupun jujur tentu memerlukan waktu. Nggak mungkin dalam beberapa kali ini, memang memerlukan waktu yang cukup lama. Itu aja. Ibu Kadis, belajar mengajar besok mulai? Besok mulai secara daring. Oke, jadi secara daring untuk memulihkan proses psikis anak-anak. Sampai kapan Bu kira-kira? Iya, kita ada kerjasama juga di dinas kesehatan, karena artinya sekarang alhamdulillah saya dengar juga katanya yang namanya garis polisi sudah dibuka. Sudah boleh beraktivitas, tapi mungkin ada beberapa wilayah yang memang masih dijaga. Tapi untuk itu mungkin lebih cocok kalau ditanya kepada pihak polisian. Di sini masih ada yang di ICU kayak ada dirawat. Tadi ada satu ya, tadi ada. Insya Allah besok operasi lagi, yang kedua ya. Insya Allah tadi saya juga ketemu sama bapaknya. Tadi ya saya dengar ceritanya kemarin, maaf, dia yang parah tapi dia yang semangat. Tadi saya dengar dokter, bapaknya juga menyakiti, iya Pak, saya juga bingung Pak, anak ini kuat bener, kata. Ya insya Allah lah, itulah kadang-kadang kita nggak tahu, di balik musibah ada sesuatu yang kita nggak pernah tahu. Itulah kekuatan. Ya. Saya agak sulit nih, mungkin dokter silakan. Saya hanya mendengar empedu gitu kan. Yang pasti saya aja udah nggak punya empedu nih. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Silakan Dok. Limpah. Silakan. Ya, izin Pak Wagub, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang masih ada satu pasien kita dari sejak awal ya masuk dengan kondisi emergensi dan dirawat sudah hari ketiga. Direncanakan besok untuk operasi kedua untuk pembersihan pada area luka luka bakarnya, yang luka bakar. Jadi kemarin kita operasi pertama itu operasi emergensi Pak Wagub, pengangkatan limpa. Jadi limpanya itu pecah waktu ledakan pertama. Dan yang kedua kita akan membersihkan area luka bakar yang terkena pada korban 30% Pak Wagub. Demikian Pak Wagub. Oke, teman-teman, terima kasih banyak ya. Silakan. Pak, mengenai bantuan pembiayaan. Insya Allah, tadi kan saya katakan. Ada pemerintah pusat juga, nah ini pemerintah daerah koordinasi gimana Pak? Tadi saya baru ketemu Pak Menteri. Inilah hebatnya pemerintah pusat dengan pemerintah DKI pasti akan bekerja sama. Insya Allah, maka tadi saya stressing hingga tuntas. Berarti kalau tuntas semua pembiayaan Pemprov DKI dan juga insya Allah Kementerian Pendidikan juga, tadi saya ketemu Pak Menteri di Rumah Sakit Islam. Insya Allah. Ya. Oh nanti dah soal pembagian, yang penting rumah sakit nggak ragu siapa yang akan menanggung. Itu sudah teknikal lah gitu. Ya. Gimana? Saya nggak ketemu karena kebetulan saya dapat informasi beliau katanya di Rumah Sakit Polri, tidak di rumah sakit ini. Ya, oke, makasih teman-teman. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru saja Anda dengarkan adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang menyampaikan kondisi terkini terkait sejumlah korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Yarsi. Secara menyeluruh bahwa ada kurang lebih 16 orang yang dirawat, rata-rata keluhannya adalah keluhan pendengaran, dan yang tadi yang patut digarisbawahi adalah adanya atau akan diadakan evaluasi menyeluruh
perihal keamanan di setiap sekolah di daerah Provinsi DKI Jakarta dan juga memastikan langkah hukum dan juga penuntasan pengobatan bagi setiap korban itu ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta. Kita akan langsung menghubungi kembali Mas Suryanto, Managing Director dari cnnindonesia.com. Mas Suri masih terhubung bersama kami? Masih, Diana. Oke, Mas Suri, tadi ini menarik ya bahwa ada sejumlah penekanan ataupun stressing yang diberikan oleh Wagub DKI Jakarta, Pak Rano Karno, menyebutkan bahwa evaluasi menyeluruh keamanan di setiap sekolah. Kan tadi Mas Suri juga menyampaikan bahwa ini rasa-rasanya jadi yang pertama dan kita tidak ingin hal ini terjadi kembali, ada yang kedua ataupun yang ketiga begitu ya Mas Suri. Apa sebenarnya yang harus dilakukan pihak sekolah begitu atau pemerintah untuk memastikan keamanan itu terjaga tetapi tidak membuat situasi sekolah ini rasa-rasanya seperti military way begitu atau seperti dijaga ketat begitu? Ya, Diana, untuk penanganan awal atau respon cepat kita mungkin perlu apresiasi lah apa yang dilakukan oleh Pemprov melalui Wakil Gubernur yang barusan disampaikan. Tapi kalau saya lebih ini, Diana, apa yang menjadi latar belakang, apa yang menjadi akar masalah itu mesti harus diungkap dulu sehingga langkah yang diambil itu bisa tepat gitu loh. Kalau saya mengambil pernyataan dari Wagub DKI tadi bahwa akan diperketat pengamanannya misalnya gitu loh. Sementara yang kita tahu Kapolri kemarin sudah menyampaikan bahwa terduga pelaku adalah salah satu siswa tersebut gitu loh. Jadi memang terduga pelaku ini dari kalangan internal sendiri gitu loh. Jadi kalau memang pengamanannya itu harus diperketat dari pihak luar, bagaimana memperketatnya sementara terduga pelaku dari dalam sekolah itu sendiri gitu loh. Apakah memang harus memeriksa barang-barang yang dibawa oleh siswa-siswa misalnya seperti itu, apakah itu justru tidak menghambat kegiatan belajar mengajar gitu loh. Kalau misalnya di sekolah itu ada 300 atau 200 siswa sementara harus digeledah setiap hari, itu kan mungkin butuh waktu yang sangat lama dan tentu itu sangat mengganggu proses belajar mengajar, Diana. Jadi ya kalau saya lebih setuju kalau memang ini langkah awal, it's okay. Tapi kalau untuk hal yang menyeluruh perlu diketahui apa pemicunya dan itu harus dipecahkan untuk penanganan yang lebih tepat, Diana. Kita pun juga sebenarnya tidak bisa mengelakkan begitu ya Mas ya, di era serba digital ini kemudian ada gawai, ada handphone, kemudian ada iPad dan lain sebagainya, bahwa ada banyak sekali sebenarnya unsur-unsur kekerasan di dalamnya, entah itu di permainan atau mungkin di media sosial atau bahkan mungkin di pemberitaan dari media mainstream itu sendiri begitu ya. Kalau bicara dari segi misalnya media itu sendiri, kalau dari media sendiri sebenarnya bagaimana ya Mas mengemas konten atau pemberitaan yang bisa kita katakan mungkin bukan ramah anak ya, tetapi bisa tidak menimbulkan yang namanya menjadikan berita-berita negatif itu sebagai inspirasi begitu bagi mereka yang membacanya? Ini menjadi sebuah PR tersendiri bagi bagi kita kalangan media. Bagaimana mengemas sebuah berita kekerasan itu agar tidak menimbulkan efek imitatif gitu loh. Kalau kami di CNN Indonesia itu kan saya contohkan kalau untuk artikel kasus bunuh diri misalnya itu, Diana, kami selalu memberikan keterangan di artikel itu bahwa jangan meremehkan hal-hal semacam yang bisa ada intensi untuk menyakiti diri sendiri, kurang lebih seperti itu, Diana. Jadi kami juga menyertakan kontak untuk konseling gitu loh, pihak-pihak atau lembaga yang punya kredibilitas untuk orang melakukan konseling itu kami selalu sertakan. Lalu untuk pemberitaan kekerasan kami juga selalu terutama untuk yang sifatnya visual, kami selalu juga menyertakan bahwa ini adegan yang tidak untuk ditiru dan berisi efek kekerasan yang mungkin bisa menimbulkan hal tidak nyaman. Kalau untuk di media sosial, Diana, saya melihat bahwa bukan perkara bagaimana mengemas sebuah konten gitu, Diana, tapi karena kan sekarang memang di era digital ini informasi sedemikian masif, apa yang ada di media sosial itu tentu tidak bisa dikontrol atau dibatasi
sedemikian rupa. Jadi mau tidak mau memang ada semacam mekanisme sensor diri atau self sensor bagi di kalangan keluarga, terutama sekolah sebagai lembaga pendidikan dan lingkungan terutama Diana, bahwa memang anak itu memang sudah harus diarahkan sejak dini bahwa gadget itu hanya sebuah alat yang bisa membawa manfaat tentunya. Yang di dalamnya itu, kalau bisa meminjam istilah, di dalamnya itu ibarat sebuah pedang bermata dua gitu loh. Yang itu bisa menjadi hal yang positif, tapi kalau memang kita tidak bisa menyikapinya secara bijak, anak itu dibekali pengetahuan yang secara matang, itu tetap bisa menjadi efek yang negatif juga bagi anak itu, Diana. Mas Suri, kita kembali bicara soal mungkin runtutan kasus ataupun motifnya begitu ya. Karena tadi meskipun belum jelas, belum ada konferensi pers yang menyatakan bahwa memang motifnya karena bullying begitu ya. Tapi kan memang ada dugaan ke sana begitu ya. Melihat bahwa mungkin kalau di satu sisi adalah mungkin pengetatan keamanan begitu dari pihak eksternal, kemudian juga bagaimana anak-anak lebih disaring lagi apa barang-barang yang mereka bawa. Tapi sebenarnya kalau untuk melihat lapisan-lapisan yang dibawa ini kan sebenarnya kayak fenomena gunung es begitu ya Mas Suri ya. Kayak ini adalah puncaknya, sementara di bawahnya mungkin ada ketidakpekaan atau mungkin fenomena bullying dan banyak sekali variabelnya. Apa ya Mas yang harus kita lakukan sebenarnya sebagai orang tua mungkin atau lembaga pendidikan atau mungkin sebagai teman sebaya begitu, supaya mungkin anak ini tidak mudah terpengaruh misalnya dengan kekerasan atau mungkin membuli temannya sendiri, karena sebenarnya ini fenomena yang juga besar begitu di Korea Selatan, bahkan banyak sekali menimbulkan korban. Bagaimana caranya dari perspektif redaksi CNN Indonesia supaya Indonesia tidak ke arah sana begitu? Kuncinya kepedulian sih, Diana, kalau menurut saya, karena baik itu kepedulian dari keluarga, terutama sekolah sebagai lembaga pendidikan, karena kan dalam sehari itu siswa sangat banyak menghabiskan waktu di sekolah. Betul. Dan lingkungan terutama itu kepedulian, artinya keluarga pun harus peduli kepada anaknya ketika dia mengakses gawai atau gadget, itu harus tahu apa konten yang diakses oleh anaknya itu. Harus disertai pembekalan juga kepada si anak bahwa ada konten A, B, C dan yang dia tidak boleh melihatnya gitu loh. Ada juga konten-konten yang bermanfaat. Karena kita ketahui, Diana, bahwa gadget itu kan banyak aplikasi yang mungkin ada game-game yang bernuansa kekerasan yang kemarin juga sempat dikritik atau bahkan dilarang oleh pemerintah. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa ada aplikasi-aplikasi pendidikan yang anak itu bisa mengeksplor sendiri, bisa belajar dari situ, bisa menjadi tambahan bahwa di sekolah mereka belajar dari guru, tapi mereka bisa belajar lebih dari aplikasi gadget itu kita tidak bisa menutup mata, Diana. Lalu semua pihak juga harus bekerja sama, Diana. Kita tahu bahwa ada lembaga negara bernama KPAI yang itu bertugas melindungi anak, ada Kementerian PPA yang dia juga melindungi anak. Ini harus digerakkan sejak dini, harus mulai ada sosialisasi secara masif bahwa bullying itu bukan hal yang ada hal yang sangat jahat mungkin ya, karena sudah terbukti baik di dalam negeri maupun di luar negeri ada kasus-kasus bullying yang diduga menjadi pemicu anak itu menjadi bahkan dia kemarin ada beberapa kasus yang diduga yang membuat dia jadi menyakiti diri sendiri. Ini kan menjadi hal yang sangat memprihatinkan lah. Jadi intinya sih kepedulian, Diana, dari semua pihak, begitu keluarga, sekolah maupun lingkungan, Diana. Gawai atau mungkin era mungkin boleh berubah, tetapi yang namanya pendidikan karakter termasuk kepedulian di dalamnya dan juga moral begitu ya tetap harus dikedepankan. Mungkin dengan pendidikan budi pekerti di sekolah tidak hanya sekedar di permukaan saja, tetapi juga ada turunan aksinya begitu, sehingga kepedulian bisa dan kepekaan bisa terus dilatih begitu di lingkungan sekolah. Terima kasih Mas Suri atas waktunya malam hari ini untuk CNN Indonesia Prime News. Kita harapkan kasus ini yang terbaik tidak hanya bagi para korban tetapi juga para pelaku supaya tidak ada lagi kejadian yang kedua dan juga ketiga. Terima kasih Mas Suri. Selamat malam. Terima kasih, Diana. Selamat malam.